Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan ketujuh, membahas masalah diksi dan unsur serapan. Ada 3 komponen yang akan kita bahas pada materi diksi, yaitu pengertian, fungsi, dan elemen. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi diksi ada 4 macam. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Fungsi yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Fungsi yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Kemudian fungsi yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat dalam situasi sangat resmi, situasi tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Diksi atau pilihan kata ini berhubungan dengan kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian, seperti sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, hiponim, dan hipernim. Sinonim merupakan persamaan arti, misalnya pada kata adalah dan kata merupakan. Sedangkan antonim merupakan lawan arti, seperti pada kata tinggi, lawannya rendah. Homonim merupakan persamaan bentuk tetapi berbeda arti. Pada kata bandar dan kata pelabuhan, kita bisa lihat persamaan bentuk tetapi berbeda arti. Homofon persamaan bunyi tetapi berbeda arti, seperti pada kata bank yang artinya tempat menyimpan uang dan kata bank sebutan untuk kakak laki-laki. Kemudian homograf ini persamaan bentuk atau tulisan tetapi berbeda arti, seperti kata apel yang maknanya buah, kemudian apel yang maknanya upacara di lapangan. Selanjutnya, hiponim merupakan kata turunan dari kata lainnya, dan hipernim merupakan kata turunan yang merupakan bagian dari kata lainnya. Elemen diksi meliputi 5 unsur. Unsur yang pertama yaitu fonem, unsur kedua silabel, unsur yang ketiga konjungsi, unsur yang keempat infleksi, dan unsur yang kelima utterance. Fonem merupakan sebuah istilah linguistik yang merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem ini berbentuk bunyi. Sedangkan silabel merupakan bentuk dari suku kata yang merupakan subfonem, kemudian ditandai dengan adanya kenyaringan bunyi fonem yang terletak pada vokal. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel ini mempunyai puncak kenyaringan yang utuh pada vokal. Silabel ini juga ada ritmis atau arus ujaran atau runtutan dari bunyi ujaran. Konjungsi lebih dikenal sebagai kata sambung. Definisi lainnya adalah kata tugas yang menghubungi 2 klausa atau lebih. Jenis-jenis konjungsi antara lain konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Kemudian konjungsi antar kalimat.
Infleksi merupakan suatu proses penambahan morfem infleksional ke dalam sebuah kata yang mengandung indikasi gramatikal, seperti jumlah, orang, gender, tenses, atau aspek, dibandingkan dengan derivasi yang menghasilkan kata baru yang diambil dari kata dasar. Kemudian utterance merupakan subelemen dari fungsionalitas diksi dan mempengaruhi diksi berdasarkan kemampuan bahasa, dengan kriteria penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif. Selanjutnya kita beralih kepada makna denotasi yang merupakan pembahasan salah satu dari unsur diksi juga. Denotasi merupakan makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan makna kamus. Ciri-cirinya memiliki makna konseptual yang sesuai dengan hasil observasi, makna sebenarnya, dan makna lugas, apa adanya, dan bukan merupakan makna kiasan. Seperti pada contoh, laporan Anda diserahkan selambat-lambatnya 23 Agustus 2008. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal lain. Makna konotasi ini tidak diketahui oleh semua orang atau dalam artian lainnya hanya digunakan oleh suatu komunitas tertentu. Makna konotasi ini dibagi menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif merupakan kata yang memiliki makna yang dirasakan baik dan lebih sopan. Sementara konotasi negatif merupakan kata yang bermakna kasar atau tidak sopan. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum ini disebut hipernym, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut juga dengan hiponim. Kata umum ini dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Sebaliknya, jika makin sempit ruang lingkupnya, maka makin khusus sifatnya. Kata umum dan kata khusus ini dapat kita lihat pada kata hewan peliharaan sebagai kata umum, dan kata khususnya meliputi kata kucing, kelinci, marmut, hamster, dan ikan merupakan bentuk khusus dari hewan peliharaan. Kata kajian dan kata populer termasuk dalam pembahasan diksi atau pilihan kata. Kata kajian adalah kata yang dipakai oleh para ahli atau ilmuwan dalam bidangnya. Sementara kata populer adalah kata yang dipakai masyarakat secara umum. Salah satu contoh dari kata kajian dan kata populer dapat kita lihat pada kata orang sakit dan kata pasien. Kata orang sakit termasuk kata populer dan kata pasien termasuk dalam kata kajian. Kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera. Kata abstrak digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Kata abstrak mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Tetapi jika kata abstrak terlalu diobrak atau dihambur-hamburkan dalam suatu karangan, maka karangan itu bisa menjadi samar dan tidak cermat. Contoh kata konkret dapat kita lihat pada kata meja, kata rumah, mobil, air, nasi, kelapa, dan sebagainya. Sedangkan contoh kata abstrak kita bisa lihat pada kata ide, kesibukan, gagasan, keinginan, angan-angan, kehendak, perdamaian, demokrasi, kejujuran, dan sebagainya.
Selanjutnya kita beralih kepada kata jargon dan kata slang. Jargon merupakan kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Kata jargon ini kerap kali merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, misalnya kalangan dokter, militer, perkumpulan rahasia. Berfungsi untuk mempermudah penuturnya mengungkapkan keterangan yang panjang dan berbelit-belit atau dikenal dengan bahasa percakapan. Sementara kata slang merupakan kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata slang adalah kata non-baku yang informal yang disusun secara khas atau kata-kata biasa yang diubah atau kata-kata kiasan yang khas. Kata slang ini bersifat sementara. Kalau sudah terasa usang atau hilang, maka bisa menjadi kata-kata biasa. Contoh kata jargon dan kata slang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Seperti pada kata contoh sikon atau situasi dan kondisi, termasuk contoh dari kata jargon, dan kata rapi jali, termasuk contoh dari kata slang. Topik selanjutnya setelah diksi yaitu penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia itu seperti kata reshuffle, shuttlecock, dan kata home. Unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Berikut contoh kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Ada 5. A menjadi A pada kata oktav. AE jika tidak bervariasi dengan E menjadi tetap dibaca AE pada kata aerodinamika. Kemudian AE jika bervariasi dengan E menjadi E pada kata hemoglobin. Kemudian AI tetap menjadi trailer pada kata trailer. Kemudian AU tetap menjadi AU pada kata audiogram. Akhiran asing di samping sebagai pegangan untuk penulisan unsur serapan, terdapat juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh, seperti pada kata advokat, kemudian kata persentase, dan kata struktural. Penyerapan akhiran bahasa asing yang disesuaikan menjadi bahasa Indonesia dapat dilihat pada beberapa kata berikut ini, seperti pada kata informan, kata komplementer, kata aksi, kata kasein, kata teknik, dan kata logika. Sesuai dengan kriterianya masing-masing, seperti kata informan, akhiran ANT menjadi akhiran AN pada kata informan. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.